Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam Matius 6, ayat 19-21. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan bagimu harta di bumi ngengat dan karat merusak, dan pencuri masuk merampas. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di mana ngengat dan karat tidak merusak, dan pencuri tidak masuk merampas. Karena di mana hartamu ada, di situ juga hatimu akan ada. Saudaraku, dalam masyarakat yang serba konsumtif ini, seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk mengumpulkan harta dan kekayaan duniawi. Dunia ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan terletak pada kepemilikan materi yang melimpah dan popularitas yang tinggi. Namun, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang berbeda. Tuhan ingin agar kita hidup sederhana dalam kebutuhan kita. Ini bukan berarti kita harus hidup dalam kemiskinan atau menolak semua kenikmatan duniawi, tetapi menjadikan prioritas kita untuk mencari kekayaan yang abadi, dan mengikuti kehendak Tuhan dalam segala hal. Ketika hidup kita berpusat pada harta dan kekayaan duniawi, kita cenderung menjadi terikat dengan dunia ini. Harta yang kita kumpulkan di dunia ini rentan terhadap kerusakan dan pencurian. Ngengat dapat merusak pakaian yang berharga, dan pencuri dapat merampas harta kita dalam sekejap. Namun, ketika fokus kita tertuju pada kekayaan di surga, tidak ada yang dapat merusak atau mencuri apa yang kita miliki. Lalu, bagaimana kita hidup sederhana dalam kebutuhan kita? Pertama, kita perlu memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang benar-benar kita perlukan untuk hidup, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Di sisi lain, keinginan adalah hal-hal yang kita inginkan, tetapi tidak harus kita miliki untuk bertahan hidup. Kedua, kita harus hidup dalam ketergantungan pada Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dalam hidup kita, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Ketiga, kita harus hidup dengan sikap bersyukur dan berbagi. Ketika kita hidup sederhana dalam kebutuhan kita belajar bersyukur untuk apa yang kita miliki, dan tidak terus-menerus menginginkan lebih banyak. Kita juga dipanggil untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Dengan berbagi, kita menunjukkan cinta dan perhatian kita kepada sesama. Saudaraku, bayangkan seorang pria yang hidup dalam keinginan untuk mengumpulkan kekayaan materi. Dia terus mementingkan keinginannya untuk memiliki barang-barang mewah, dan memperoleh prestise sosial. Namun, dalam perjalanannya menuju kaya, ia merasa semakin kehilangan kedamaian dan kebahagiaan sejati.
Di sisi lain, bayangkan seorang wanita yang hidup sederhana dalam kebutuhan. Dia menghargai apa yang dia miliki, bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya, dan hidup dengan ketergantungan padanya. Dia juga terbuka untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Wanita ini menemukan sukacita yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan dia hidup dengan kedamaian dan tujuan yang sejati. Saudaraku, ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa kekayaan duniawi tidak dapat memuaskan kehausan jiwa kita. Hidup sederhana dalam kebutuhan mengajarkan kita untuk mencari kekayaan yang abadi dan hidup dalam ketergantungan pada Tuhan. Saat kita memprioritaskan kerajaannya dan hidup dengan sikap bersyukur, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang tak ternilai di dalam Kristus. Saudaraku, sebagai orang-orang percaya, panggilan kita bukanlah untuk mengumpulkan kekayaan yang fana di dunia ini. Sebaliknya, kita dipanggil untuk mencari kekayaan yang abadi. Kekayaan yang abadi ini tidak terkikis oleh waktu, tidak rentan terhadap kerusakan, dan tidak dapat dicuri oleh pencuri. Kekayaan yang abadi itu adalah kekayaan rohani yang diberikan oleh Allah sendiri. Ini adalah hubungan yang erat dengan Tuhan, kebenarannya yang menyatakan jalan kehidupan yang benar, dan kasih-Nya yang melimpah. Mencari kekayaan yang abadi berarti menjadikan Tuhan sebagai sumber kepuasan dan kebahagiaan kita, bukan materi dunia. Hidup ini adalah kesempatan untuk menginvestasikan hidup kita dalam hal-hal yang kekal. Saat kita memprioritaskan kerajaan Allah, mencari kebenarannya, dan hidup dalam kesetiaan kepadanya, kita menanam benih kekayaan yang abadi. Ini adalah investasi yang tidak pernah sia-sia, dan akan memberikan hasil yang kekal di hadapan Tuhan. Saudaraku, marilah kita hidup dengan sikap rendah hati, sederhana dalam kebutuhan, dan bersyukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan biarkan harta dan kekayaan dunia mempengaruhi tujuan hidup kita. Sebaliknya, perjuangkanlah kekayaan yang abadi, yang tidak akan pernah pudar, dan akan mengisi hati kita dengan kepuasan sejati. Dalam perjalanan kita mencari kekayaan yang abadi, Tuhan akan menuntun kita, memberikan kita kekuatan, dan memberkati kita dengan berkat-Nya. Jadi, jangan biarkan dunia ini mengalihkan perhatian kita dari tujuan yang sejati. Jadilah pelita yang bersinar dalam kehidupan ini, dan berikan kesaksian tentang kekayaan sejati yang ditemukan dalam Kristus. Saudaraku, mari kita hidup sederhana dalam kebutuhan kita, berinvestasi dalam kekayaan yang abadi, dan mempersiapkan diri untuk warisan kekal di surga. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita hidup dengan harapan yang teguh, bahwa di hadapannya kita akan menikmati kekayaan yang tidak pernah berakhir, dan sukacita yang tak tergambarkan. Kiranya, Tuhan memberkati dan memberikan hikmat kepada kita, saat kita melangkah dalam pencarian kekayaan yang abadi ini. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini.
Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.